ada simbiosis mutualisme kita kepada masyarakat penerima di sana, agar kurban ini bukan sekedar beli dari tempat lain, dikurbankan di situ, dibawa ke situ, kosnya sangat tinggi itu kalau seperti itu. Bagaimana penyaluran kurban ini bisa tersebar merata ke tempat-tempat tersebut ya. Ada audit keuangan, ada audit syariah, kemudian ada audit manajemen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat kembali bertemu, dan di detik-detik menjelang momen yang sangat sakral, sangat mulia, penuh keteladanan dan pelajaran, yaitu Idul Adha, di mana amalan terbaik pada hari itu adalah orang-orang yang menyembelih hewan kurban. Nah, untuk memberikan sebuah semangat yang lebih kuat pada kita semua, pada momentum kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kurban di BMH itu berjalan. Sebab kalau kita lihat secara umum, rasanya tidak ada yang begitu istimewa gitu ya, ketika kita menyembelih hewan kurban, terutama di daerah-daerah yang memang surplus hewan kurbannya. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi mereka yang di pedalaman, yang jangankan daging kurban, hewan kurbannya saja belum tentu ada mereka saksikan, apalagi untuk dikurbankan. Nah, seperti apa nanti? Saya telah ditemani oleh Ketua Pengurus BMH Futsat, yaitu Ustadz Firman Zainal Abidin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan berbincang tentang kurban. Siap. Nah, apa yang mesti menjadi sebuah informasi, pengetahuan, wawasan bagi pemirsa kita, kenapa BMH itu mengangkat kurban, tema kurban, program kurban itu ke pedalaman-pedalaman. Nah, padahal kan kalau ngelihat potensi ekonomi itu ya, bagusnya kan di kota. Di kota banyak yang berkurban, sembelih gampang gitu kan. Ini kok ke pedalaman? Apa memang semacam mencari permasalahan? Nah, kira-kira begitu. Silakan. Iya. Memang kalau cari permasalahan di mana aja banyak ya. Tidak harus ke pedalaman. Kadang-kadang datang sendiri dia. Datang sendiri, tidak diundang. Ya. Baik, terima kasih Mas Imam terkait BMH kenapa memilih ya, karena BMH sudah 20 tahun berpengalaman dan bergelut dengan program kurban ini. Ya, sejak awal kita menggagas program kurban yang kita sampaikan kepada masyarakat, kita terus mengajak bagaimana kurban itu tidak berkumpul di dalam satu kota yang rata-rata orang-orang di sana sudah sering makan daging, ya mungkinlah kalau kita ya seminggu sekali atau mungkin ada yang seminggu 2 kali, artinya intensitas kita untuk mengkonsumsi sebuah daging yang itu juga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, itu sudah cukup sering. Dan kami melihat di beberapa daerah binaan BMH pada khususnya, itu banyak masyarakat-masyarakat di sana yang jangankan menyentuh daging gitu ya, mungkin mengkonsumsi makanan-makanan yang jauh lebih rendah sedikit pun mungkin jarang gitu ya. Makanya kita konsentrasi bagaimana penyaluran kurban ini bisa tersebar merata ke tempat-tempat tersebut. Di satu sisi juga dai-dai kita di sana juga punya masyarakat binaan. Ya, di satu sisi kita ingin menguatkan peran dai di sana, eksistensi dai di sana seperti apa gitu ya. Jangan sampai orang masyarakat di sana, oh dai begini, dai begitu. Nah, kita berharap dai datang ke sana, ada support dari BMH kurban di sana gitu ya. Walaupun sang dai-nya mungkin dari sisi finansial dia tidak mampu berkurban, ya, tapi kita memberikan support yang sangat luar biasa untuk eksistensi dakwah di sana. Teman-teman dai ya yang punya binaan, kita berikan 1 ekor sapi kah, atau tergantung jumlah mat'u yang dibina di masyarakat tersebut. Gitu Bung Imam. Iya, luar biasa. Jadi konteksnya adalah bagaimana pemerataan konsumsi ya. Betul. Dalam hal ini gizi kepada masyarakat pedalaman yang memang jarang. Kalau kayak masyarakat kota, dia mungkin tanpa menyembelih kambing
gampang beli ada ke toko ya. warung sate kambing, Sate kambing sudah dapat gitu kan. berserakan di mana-mana. Ya, apalagi makanan olahan sapi sekarang cukup banyak Cukup banyak. jenisnya seperti itu. Tetapi di pedalaman warungnya aja nggak ada. Warungnya Warungnya saja tidak ada. Jadi bagaimana mau jual kemasan gitu, daging kemasan. itu. Dai kita juga kalau membina masyarakat terutama di Papua Selatan itu dari satu distrik ke distrik yang lain tuh 100 km gitu kan. Dan itu rata-rata kanan kiri ya hutan, kalau tidak sawah seperti itu. Nah, sisi lain juga kurban yang masyarakat amanahkan kepada BMH itu juga menguatkan peran dai tadi ya. Betul. Artinya ada penguatan dakwah seperti itu. Nah, bagaimana dengan proses distribusi hewannya ini? Bukan sekali saya mendapat pertanyaan. Itu bagaimana cara BMH mengirimkan hewan kurban? Jadi misalnya kita mau kurban ke suku pedalaman, itu seakan-akan kambing itu dari Jawa naik kapal dibawa kayak gitu-gitu. Ini seperti apa mekanismenya sehingga masyarakat tuh oh ya saya trust, ternyata ada pola distribusi yang memang keren dari BMH. Seperti apa itu? Memang ada beberapa pola distribusi. Yang pertama, distribusi rantai dingin. Ya. Kemudian ada yang distribusi juga dalam bentuk hewan utuh. Ya. Nah, kalau distribusi rantai dingin ini biasanya kita potong di tempat-tempat yang RPH gitu ya. RPH seperti itu, baru daging yang kita hantarkan ke masyarakat tersebut. Tapi kalau di tempat tersebut kita cari masyarakat ada yang punya piaraan atau punya kambing kah atau sapi? Ada peternaknya. Ada peternak. Ya mungkin di sana bukan peternak untuk usaha ya, tapi hanya untuk simpanan dan sebagainya. Biasanya kita membeli dari warga setempat. Nah, itu biasanya di situ juga ada proses meringankan mereka juga. Satu sisi mereka kalau menjual ke kota jauh. Ya. Belum tentu juga orang mau beli. Kemudian kalaupun sudah dijual ke kota harganya mungkin dengan tengkulak dan lain sebagainya dibelinya murah. Sangat rendah. Nah, di sana kita beli dengan harga wajar gitu ya. Mereka juga terkadang malah kita beli harga berapa nih, Pak, Bu? Udah terserah, adik aja. Gitu ya. Yang penting ini kan dikurbankan di sini. Yang penting kita merasakan daging kurban dan lain sebagainya. Akhirnya kita bingung, kita mau kasih harga berapa nih? Sudah, akhirnya kita kasih harga yang di atas harga pasar lah ya, di atas para tengkulak kalau beli dan lain sebagainya. Itu mereka sudah senang ya. Mereka senang dengan hewannya dibeli, mereka bisa dapat uang cash ya untuk menghidupi ekonomi mereka selama beberapa bulan ke depan. Dibanding kita beli di tempat lain, kita kurbankan di situ, tapi masyarakat punya hewan juga di situ. Betul. Ya, ini sering terjadi, ya sering kita lakukan di beberapa tempat yang agak sulit pengadaan gitu ya. Bahkan mungkin di beberapa tempat itu ada yang sifatnya kita kalau bahasa Jawanya paron itu nitip ya. Oh iya. Nitip. Bagi hasil. Ya. Ini misalnya 6 bulan atau 1 tahun gitu ya. Kita titip dulu hewannya di sini. Kalau beranak Bapak dapat 1, kalau 2 Bapak dapat 1, kita dapat 1. Kalau 1 ya diambil mereka, tapi nanti hasil angonannya ini yang sudah besar itu akan dikurbankan di sini. Ya, jadi harapannya ada simbiosis mutualisme kita kepada masyarakat penerima di sana agar kurban ini bukan sekedar beli dari tempat lain dikurbankan di sini, dibawa ke situ, kosnya sangat tinggi itu kalau seperti itu. Ya, artinya multidimensi. Jadi kalau sahabat sekalian kurban di BMH, ya itu bukan sebatas kurban saja gitu. Kambing disembelih enggak seperti itu. Ada cerita di balik itu ya. Pertama, penguatan dakwah para dai. Sebab dai ini kalau kemudian dia tidak kita support, mungkin masyarakat melihat oh itu Ustadz memang tugasnya khutbah gitu kan. Tapi dengan kurban melalui BMH, sahabat sekalian, pemirsa sekalian itu ikut mendorong bahwa dai ini ternyata bukan hanya membawa penyejukan secara intelektual bernuansa religius, tetapi juga langsung pada aspek-aspek yang jasa dia yang kita butuhkan, soal gizi, nutrisi, pangan dan seterusnya, termasuk penguatan ekonomi peternak setempat. Jadi 3 poin itu, 3 dimensi, saya kira sangat menarik kalau kemudian kawan-kawan pemirsa BMH TV dapat ya langsung menentukan pilihan kurban di BMH. Karena apa? Ya tadi itu, ya narasinya sudah bisa kita tangkap dengan sedemikian jelas. Ini mungkin lebih kepada sebuah pengalaman kurban ketika mungkin Ustadz Firman hadir turun langsung menyaksikan. Seperti apa sih getaran kebahagiaan
masyarakat desa gitu ya. Kemarin saya mengawal program BMH di terminal Kota Tegal, masyarakat marginal, pedagang pengasong, pengemis, pengamen, penjaga toilet. BMH menitipkan 15 kambing di sana. Itu yang namanya Dr. Yuskon sebagai pimpinan masyarakat Sakilakerti mengucapkan terima kasih itu berulang kali dan merasakan bahwa ini kehendak Allah, ini kehendak Allah. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan tapi tiba. Itu orang yang sudah di kota walaupun marginal ya. Bagaimana yang mungkin Ustaz Firman pernah lihat gitu ya, di agak pelosok misalnya, seperti apa Ustaz? Ya, kalau dari paparan Mas Imam kita bisa menebak lah pasti ya. Orang yang belum pernah makan daging sapi atau kambing sebelumnya sangat surprise gitu ya. Dengan kondisi pada saat itu ada yang membawa hewan terus dikurbankan, apalagi memang prosesi kurbannya kita lakukan di sana, gitu ya. Penyembelihannya setelah sholat Id itu menjadi syiar tersendiri sebenarnya, bahwa dalam Islam itu ada ibadah yang namanya menyembelih hewan, menyerahkan mengukur nilai ketakwaan seseorang untuk beribadah itu dari berapa besaran hewannya, gitu ya. Nah, di sana masyarakat juga kita edukasi bahwa selain tadi mereka surprise ya dengan hewan atau daging yang akan mereka makan ya, karena sebelumnya mereka belum pernah merasakan sebelumnya, sangat luar biasa. Saya waktu di dulu Gunung Kidul ya. Gunung Kidul itu masyarakat di sana kan wilayahnya wilayah kering, susah air. Dan ini salah satu desa binaan juga di Gunung Kidul, bahwa yang tadi saya sampaikan, kita menitipkan hewan di sana, paron dengan warga gitu ya. Itu warganya sangat antusias ya untuk datang menyaksikan prosesinya ya, bagaimana penyembelihan yang syar'i ya. Kemudian mereka bergotong royong membuat sebuah kepanitiaan yang sangat rapi. Saya lihat kepanitiaannya malah jauh lebih rapi daripada kota-kota. Ya, tidak. Kalau di kota-kota, di masjid yang biasa kita lihat itu kan sampai berdorong-dorongan gitu ya untuk ngantri dapat hewan kurban dan lain sebagainya. Tapi masyarakat ini, yang masyarakat di pedesaan, di daerah-daerah terpencil, ini malah punya adab yang lebih baik daripada masyarakat kota. Karena dia merasa terjamin pasti dapat. Beda dengan di sini. Gitu. Ya, luar biasa. Dan ini tentu menginspirasi kita bahwa daging kurban itu menjadi sebuah mentari ya, menjadi cahaya yang tidak saja membuat masyarakat di pedalaman, di desa-desa itu bahagia karena mendapat daging, tapi juga imannya itu bergetar. Oh, ada Allah mengantar kurban untuk kami. Masyarakat yang jangankan makan daging untuk memberikan nutrisi yang baik, itu penuh perjuangan. Kalau enggak ya soal-soal stunting mungkin sudah selesai. Dan itu masih menjadi PR kita bersama. Nah, satu lagi sebelum kita pindah kepada sebuah capaian yang menarik ya, yang sudah dicapai oleh BMH 17 kali berturut-turut, itu adalah tentang kurban Afrika dan Palestina. Kalau Afrika mungkin enggak terlalu soal ya, karena situasinya aman kondusif. Walaupun ya aman-amannya Afrika Timur, situasi dan budaya masyarakat kadang agak mengejutkan gitu ya, beberapa laporan teman-teman yang ke sana. Nah, untuk Palestina, ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa kurban Palestina ini kan pertama harganya tertinggi ya, dan apakah bisa masuk? Nah, gitu. Nah, ini seperti apa yang menjadi skenario BMH, terutama untuk Palestina ini? Seperti itu, silakan. Memang di Palestina ini bukan 1-2 kali ya kita melaksanakan kegiatan ibadah kurban untuk teman-teman saudara-saudara kita di Palestina. Ini sudah kesekian kalinya, dan pada momen ini ya, karena seluruh jalur tertutup ya, jangankan event kurban ini, kemarin kita waktu mengantarkan sekian ton bahan makanan itu, truk itu hanya bisa terparkir saja di pintu Rafah itu, tidak bisa masuk sama sekali ya, sehingga terpaksa dibongkar, kemudian didistribusikan melalui cara yang lain. Ya. Nah, di sini juga memang di Palestina ini yang kita fokuskan itu adalah pengungsi-pengungsi yang sudah bisa mengakses tempat yang lain. Ya. Karena kalau kita kurban di dalam, ya di Palestinanya, di Gaza ya, tidak diizinkan oleh
otoritas Setempat. Zionis setempat. Ya. Kalau mau beli dari mereka harganya sekian puluh kali harganya daripada kita beli di Mesir kah atau di warga-warga setempat. Apalagi kondisi sekarang juga masyarakatnya kan sudah banyak tersisihkan ya, terpinggirkan, terpojok ke pengungsian. Ya, kita fokusnya di sana. Ya. Jadi yang disebut korban ke Palestina untuk BMH ini bukan berarti BMH menerobos gempuran peluru dari Israel gitu. Tetapi memang kita coba menyelamatkan saudara-saudara kita yang memang sudah tidak ada lagi tempat kecuali mereka merasa sedikit lebih aman di lokasi-lokasi tertentu itu, dan BMH hadir ke sana. Kalau diantaranya yang sudah dilakukan mulai dari Ramadan kemarin itu kan mulai dari yang di Mesir. Kemudian di Jordania seperti itu. Nah, sahabat sekalian, ada satu tema lagi ya, jangan buru-buru. Kita masih akan membahas tentang raihan BMH tahun ini, yaitu opini WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Sebenarnya apa sih WTP itu dan seberapa urgen bagi BMH dan masyarakat mengetahui bahwa BMH berhasil mencapai itu? Ya, WTP ini dalam konteks audit ya, lembaga zakat itu ada amanah undang-undang. Ya. Lembaga zakat yang sudah di SK-kan oleh Kementerian Agama itu punya kewajiban ya untuk mempublikasikan laporan yang teraudit. Ya. Bahkan di BMH audit itu ada 3, bukan hanya audit keuangan itu ya. Ada audit keuangan, ada audit syariah, kemudian ada audit manajemen. Ya. Karena di 1 tahun itu pasti ada 3 itu ya yang kita lakukan. Dan kebetulan sebenarnya prosesnya sudah sejak bulan Februari kemarin ya, karena ada satu lain hal prosesnya agak molor gitu ya, sehingga terbit WTP kita baru sekarang. Nah, terkait WTP ini adalah wajar tanpa pengecualian ini adalah status opini tertinggi dari sebuah audit ya. Keuangan. Audit keuangan ya, audit keuangan. Di samping 3 opini yang lain gitu ya, ada yang tidak memberikan opini sama sekali, kemudian wajar dengan pengecualian gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, BMH pada tahun ini masih terus mendapatkan wajar tanpa pengecualian, artinya tidak ada temuan-temuan yang material yang mampu mempengaruhi laporan keuangan yang disajikan oleh BMH. Artinya dari auditor menyatakan bahwa laporan BMH ini sudah sesuai dengan PSAK yang ditetapkan, yang berlaku. PSAK 109 masih ya? Masih. Baik. Jadi sahabat kalian, wajar tanpa pengecualian merupakan sebuah kewajiban bagi BMH untuk pertama dilakukan, kedua dipublikasikan sebagaimana dengan amanah undang-undang. Nah, dalam 17 kali pencapaian tersebut, apakah juga berdampak ini terhadap misalnya kinerja BMH secara keorganisasian atau manajemen, ataupun tingkat trust dari stakeholder, terutama misalnya Kemenak, Basnas, dan seperti apa? Sudah pasti ya, sebuah opini audit itu pasti akan berpengaruh terhadap stakeholder BMH, ya apalagi masyarakat luas, ya, para donatur dan lain sebagainya, pemerintah dalam hal ini Kemenak, Basnas dan lain sebagainya. Memang ini akan meningkatkan trust sebuah lembaga ya, ketika raihan sebuah audit keuangannya itu mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Kita melihat beberapa perusahaan lah ya, kita sempat mendengar ada beberapa perusahaan yang ternyata setelah diaudit ada kecurangan dan lain sebagainya, itu kan pasti akan downgrade trust masyarakat ya, terhadap perusahaan tersebut. Dan harapannya memang lembaga-lembaga zakat ini punya semangat yang sama untuk bagaimana kita sebagai lembaga zakat yang sudah diakui oleh pemerintah ya, dan sudah banyak masyarakat juga yang percaya ya, bagaimana ini trust ini terus kita kembangkan. Dan audit keuangan ini bukan satu-satunya alat untuk menjaga trust kita kepada masyarakat. Nah, BMH masih terus berupaya ya, masih terus bekerja untuk upaya transparansi yang lain ya. Kalau ini kan salah satu transparansi menurut undang-undang ya, regulasi ya.
di sisi yang lain BMH juga terus berupaya, sisi transparansi yang lainnya terus kita tingkatkan, gitu ya. Agar masyarakat yang berdonasi ke BMH benar-benar percaya dan yakin bahwa dana yang disumbangkan oleh masyarakat para pendonor ini benar-benar tersalurkan sesuai dengan syariat, gitu. Masya Allah. Baik. Sahabat sekalian, pemirsa BMH TV, inilah perbincangan kita dan dapat kita kemudian menarik sebuah benang hijau ya. Jangan Bukan merah merah terus gitu ya. Ya. Jangan merah terus, itu dulu sempat seperti itu. Benang hijau agar kita terus tumbuh, begitu maksudnya. Bahwa kurban yang dilakukan BMH bukan sesuatu yang sifatnya narasi semata. Bukan pula sebuah cita-cita. Tetapi ini adalah realita yang dirasakan dan menjadi kekayaan bagi masyarakat Indonesia. Terlebih dalam konteks dunia internasional dengan kurban di Afrika dan Palestina serta dunia Islam lainnya menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia yang memberikan amanah kurban kepada BMH juga ikut memberikan sebuah nilai kepada wacana kehidupan global. Dan ini tentu saja hal yang harus kita tingkatkan, harus kita kuatkan. Istilah anak-anak sekarang harus kita buat lebih menyala. Gitu ya. Menyala saudara, gitu ya. Dan lebih dari sekedar apa yang telah kita diskusikan, bahas tentang kurban itu adalah prestasi ataupun capaian BMH yang sesuai dengan regulasi undang-undang di negeri ini kaitan dengan pelaksanaan audit keuangan, audit syariah, audit manajemen yang itu semua berhasil dilakukan. Terutama audit keuangan, BMH baru saja telah menerima laporan wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian kami mengajak seluruh pemirsa BMH TV, mari basuh hati kita untuk lebih peduli kepada sesama. Mungkin dalam keluarga kita orang tua sudah berkurban di masjid dekat tinggal kita, tapi kalau ada punya anak atau saudara yang juga punya kesempatan berkurban, ajak mereka untuk berkurban bagi masyarakat pedalaman. Dan mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita untuk membawa Indonesia lebih bersinar di masa yang akan datang. Amin. Demikian, terima kasih banyak Ustaz Firman. Siap. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel BMH TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.